Indonesia menjadi rumah bagi ratusan bahasa, suku, bahkan keyakinan. Di negeri yang kaya akan keberagaman ini, toleransi bukan sekedar kata. Ia nilai yang bisa menjelma menjadi perdamaian dan tumbuh dalam kebijakan. Namun, di balik kemajemukan ini, bayang-bayang diskriminasi masih nyata hadir. Intoleransi berkembang di ruang digital, ruang pendidikan, hingga kebijakan publik. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, tercatat 823 peristiwa dan 1.382 tindakan intoleransi terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas. Kalau dianalogikan, itu setara dengan 29 pelanggaran setiap bulan, 6 hingga 7 setiap minggu, dan 1 perbuatan intoleransi setiap harinya. Kita itu sebenarnya resah dengan tekanan sosial yang semakin diskriminatif dan kebijakan yang belum berpihak sama kelompok rentan. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, kita menyaksikan intoleransi tumbuh, ujaran kebencian menyebar di media sosial, dan kelompok minoritas baik agama, gender maupun disabilitas semakin terpinggirkan. Maka kita tidak hanya menghadapi masalah sosial, tapi sebenarnya gejala kemunduran demokrasi. Disitulah konsorsium inklusi lahir dan mengambil peran. Dalam konsorsium inklusi, Infit bersama Ma'arif Institute, Setara, Yayasan Inklusif, Perkumpulan Media Link, PW Fatayat NU Jawa Barat, PW Fatayat NU Jawa Timur, dan Unika Sugiya Pranata hadir sebagai upaya kolektif masyarakat sipil untuk menjembatani kesenjangan itu. Kita percaya bahwa nilai inklusivitas tumbuh dari guru dan murid di ruang-ruang kelas, dari perempuan penggerak komunitas, dari pemerintah yang membuka ruang dialog dan mengadopsi kebijakan yang strategis, dari aparat yang mau belajar kembali tentang keadilan, dan dari suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Halo semuanya, salam kenal. Aku seorang jamaah dari Ahlul Bait atau Syiah, Muslim Syiah. Aku juga pernah waktu zaman kuliah lagi mau OTW ke kampus, ketemu sama ibu-ibu dan ibu-ibunya nanya, kayak mau kemana Neng, kuliah di mana segala macam. Ketika aku bilang aku mau kuliah, mau berangkat kuliah, ibunya nanya sekolahnya emang dulu di mana SMA-nya. Pas aku bilang aku sekolah di SMA Matahari, ibunya bilang kayak langsung, oh bukannya itu sekolah sesat ya. Kalau aku berharapnya karena aku ketemu sama orang baru, aku bisa cerita lagi ke mereka tentang Syiah yang langsung dari orang pertamanya. Jadi aku berharap setelah mereka dengar cerita Syiah dari orang pertama, mereka pun akan menyebarkan lagi, akan mengkoreksi lagi orang-orang yang mereka ketemu yang bilang bahwa Syiah sesat ya. Terus mereka bisa mengklarifikasinya karena mereka udah tahu cerita dari orang pertamanya. Menurutku ruang pertemuan, ruang dialog seperti itu sangat menguntungkan untuk teman-teman minoritas karena mereka punya kesempatan untuk bicara, mereka punya kesempatan untuk didengarkan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah memberikan perlindungan atas hak dasar tersebut kepada setiap warganya, khususnya kelompok minoritas? Tak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan multikultural Jakarta, ada Kota Depok, salah satu daerah penyangga yang belakangan ini menyita perhatian karena mendapat label sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi yang rendah. Dalam laporan Indeks Kota Toleran yang dirilis oleh Setara Institut tahun 2021 hingga 2023, Depok konsisten menempati posisi terbawah. Kita tahu kalau Depok itu sangat majemuk, ya. Semua agama ada. Tantangannya yang paling penting adalah kita bisa mengkomunikasikan kaitan dengan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat. Memang untuk keluar dari kota intoleran itu harus adanya sikap-sikap masyarakat yang saling menghargai dan juga kaitan dengan kebebasan beragama dan juga beribadah di lingkungan masing-masing. Melihat kondisi ini, Konsorsium Inklusi memilih Depok sebagai salah satu wilayah intervensi. Tujuannya sederhana namun penting, mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya toleransi dan inklusivitas,
terutama di lingkungan pemerintah Kota Depok. Ini sangat signifikan sebetulnya ya pengaruhnya untuk kami. Alhamdulillah dengan dorongan berbagai NGO yang ada gitu ya, kita bisa menindaklanjuti RAN-PA gitu menjadi tersusunnya RAD-PA melalui Peraturan Wali Kota tahun 2024. Kita berupaya untuk bisa mengedukasi masyarakat kaitan dengan adanya sikap-sikap yang intoleran, eksklusivisme, ini juga harus menjadi kewaspadaan kita. Kami, Kesbangpol dengan DPRD sepakat menggagas adanya perda kaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila. Dengan adanya perda ini bisa mendorong masyarakat untuk bisa memahami ya nilai-nilai dari Pancasila, termasuk nilai-nilai kebebasan beragama. Pada akhirnya nanti akan menciptakan sikap-sikap toleransi di masyarakat. Konsorsium Inklusi bergerak di berbagai sektor dan wilayah. Dari Solo hingga Padang, para guru belajar memahami kembali nilai hak asasi manusia untuk membangun ruang kelas yang lebih adil, aman, dan inklusif melalui pendidikan ramah HAM. Di Jawa Timur, prasangka antar pemimpin perempuan dari ragam aliran Islam mulai mencair, empati tumbuh perlahan, dan persaudaraan pun mulai terjalin melalui rangkaian dialog Islam damai. Di Bandung, gema suara penghayat kepercayaan semakin terdengar. Dulu mereka kerap sembunyi, kini berani muncul dan mulai dirangkul. Pemerintah pun mulai membuka ruang diskusi. Sebenarnya konsorsium inklusi itu kita melakukan dua hal garis besar. Yang pertama adalah kita melakukan engagement dengan pemerintah, dan yang kedua adalah kita melakukan advokasi ke grassroots atau bersama-sama dengan masyarakat sipil. Misalkan bentuknya policy advokasi dengan pemerintah, dengan beberapa kementerian dan lembaga, terus juga melakukan peningkatan kapasitas, entah itu kepada pemerintah daerah atau juga kepada level masyarakat sipil. Sebenarnya satu hal utama juga yang kita lakukan adalah melakukan riset. Jadi ada banyak sekali produk riset yang kita hasilkan, dan dari riset itu sebetulnya kita melakukan banyak kegiatan advokasi. Sebenarnya kalau tantangan cukup beragam ya, tapi mungkin satu hal atau satu tantangan yang cukup banyak terjadi adalah bagaimana kita memastikan agar advokasi kita atau policy engagement kita itu benar-benar bisa ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait seperti itu. Dan satu hal juga sebetulnya menjadi tantangan adalah ketika riset kita yang mungkin itu kurang berkenan di publik, masyarakat publik, nah itu yang kemudian banyak resistensi dari berbagai masyarakat untuk bisa menerima bahwa memang ya kondisi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama dalam hal toleransi itu. Konsorsium Inklusi telah bergerak selama 3 tahun di 11 provinsi, lebih dari 117 aktivitas, dan melibatkan 2.000 lebih mitra dari beragam latar belakang. Selama itu, terselenggara 25 pelatihan, menghasilkan 12 riset dan laporan pemantauan, 8 modul, dan menggemakan narasi toleransi dan inklusivitas melalui lebih dari 500 konten kampanye digital yang menjangkau hampir 1 juta audiens. Pada akhirnya, Konsorsium Inklusi lebih dari sekedar program. Ia adalah kumpulan individu dengan kegelisahan dan mimpi yang sama. Mimpi atas hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, abad-abad yang penuh kehangatan di tengah keberagaman. Kita sadar betul, perubahan bukan hal instan. Ia tumbuh sedikit demi sedikit. Kerja-kerja inklusi belum selesai. Masih banyak ruang yang perlu dibuka, suara-suara yang penting untuk didengar, dan kebijakan yang harus diubah. Karena kita percaya, kota yang adil dan inklusif bukan utopia. Ia mungkin, asal ada cukup banyak orang yang tidak menyerah untuk memperjuangkannya.